La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharamkan untuk orang junub. Jadi yang diharamkan untuk orang yang nggak ada wudu 4 hal. Diharamkan untuk orang yang junub berapa hal tadi? 6 hal. Nah, sekarang yang diharamkan untuk orang yang haid. Yang diharamkan untuk orang yang haid bukan sekedar junub, haid lebih lagi. 10 hal yang diharamkan untuk perempuan yang haid. 6 tadi sama tuh. Sholat, tawaf, nyentuh mushaf, bawa mushaf, netep di masjid, baca Quran. Nah, 6 tuh, 6 sama. 6 hal yang tadi diharamkan untuk orang yang tidak ada wudu dan yang diharamkan untuk orang yang junub, itu 6-6-nya juga diharamkan untuk orang yang haid dan istihal dan nifas. Istihal atau enggak? Nifas. Nah, tambahannya apa? Yang ketujuh, wassaum, puasa. Haram hukumnya perempuan yang haid puasa wajib, puasa sunnah haram hukumnya, nggak boleh. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Haram. Wa talak. Nah, kita menceraikan perempuan, laki-laki menceraikan perempuan yang sedang haid, itu hukumnya haram. Nanti ada tolaknya jadi tolak bid'i namanya. Tolak bid'i itu mentalak perempuan ketika dalam keadaan haid, maka hukumnya haram. Nah, nggak boleh nolak perempuan dalam keadaan haid. Tolaknya jadi jatuh, tetap jatuh talak. Ada suami ngomong ke istrinya, saya ceraikan kamu. Istrinya dalam keadaan haid. Menurut mazhab Syafi'i, cerainya jatuh jadi cerai. Tapi hukum cerainya haram. Jatuh cerai tetap dihukumi cerai, tapi dia dosa karena mencerai dalam keadaan haid. Kenapa kok Beb? Kok sampai haram nyerain dalam keadaan haid? Iya, karena kalau nyerain dalam keadaan haid nanti iddahnya jadi makin panjang. Kesian perempuannya. Iddahnya makin panjang. Iddah itu kan hitungannya 3 sucian. Nah, kalau orang diceraiin waktu dalam keadaan suci, maka otomatis begitu selesai 1 sucian, masuk haid yang pertama, udah 1 sucian tuh dihitung. Habis itu selesai haid, masuk lagi sucian yang kedua, selesai sucian yang kedua, masuk ke haid yang kedua, udah dihitung 2 sucian. Begitu masuk lagi sucian yang ketiga, sampai haid setelah itu dihitung 3 sucian. Masuk haid lagi yang ketiga, udah selesai itu iddahnya. Kalau dia dicerainya pas haid, wah panjang urusannya. Masuk haid yang ketiga belum selesai, masih 1 sucian lagi. Habis itu baru masuk haid lagi, baru selesai iddahnya. Makin panjang nggak iddahnya? Makin panjang. Nyiksa si perempuan, takut dia mau kawin lagi. Dia butuh buat nafkah dan lain sebagainya. Makin susah kalau iddahnya panjang dia nanti. Haram jadi dia. Ada hal-hal yang diharamkan untuk perempuan yang dalam keadaan iddah. Makin repot tuh perempuan urusannya. Nah, maka haram suami mentalak istri dalam keadaan haid atau fituhrin wati'ahu fi, atau dalam keadaan suci yang udah dijima. Sama tuh, bid'i juga hukumnya. Jadi kita udah masuk nih masa suci perempuan, dijima lah sama suaminya. Habis dijima belum sampai haid lagi, habis dijima diceraiin. Walaupun dalam keadaan suci, tapi kalau di masa suci itu udah dijima, hukumnya haram diceraiin. Nah, tapi jatuh, kalau diceraiin jatuh cerai. Kesian, udah diceraiin, dipakai, habis itu ditalak, diceraiin, sudah habis dipakai, diceraiin. Kesian, nggak ngehargain perempuan. Masa begitu? Jelas atau tidak? Paham ya? Nah, itu nanti bab nikah tuh. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Ada beberapa gambaran-gambaran tolak bid'i. Disebut tolak bid'ah. Bid'i itu dari kata-kata bid'ah. Kenapa? Karena dosa. Salah satunya apa? Menceraikan ketika masa haid. Wal mururu fil masjidin khafat talwithahu. Kalau tadi orang yang junub haram netep di masjid. Kalau perempuan haid jangankan netep, murur lewatin masjid aja haram. Ngelewatin dalam masjid haram. Kapan dia haram? In khafat talwithahu, kalau takut ngotorin masjid. Tapi kalau sekiranya dia nggak takut ngotorin masjid, sekiranya udah pakai softeknya anti bocor, Cambody Fit mungkin saudara. Ada anti apa? Anti bocor, yakin nggak bakal bocor, udah teruji, boleh lewat doang, nggak boleh netep. Tapi kalau khawatir, aduh, aneh khawatir bocor nih, khawatir nembus nih, haram. Lewat aja haram, nggak boleh hukumnya. Wal istimta'u min baina surrati war rukbah, yang ke-10 yang diharamkan untuk perempuan haid, suami seneng-seneng antara pusar dan dengkul. Nah, kalau perempuan lagi haid, maka haram hukumnya suami istimta, seneng-seneng antara pusar dan dengkul.
Kenapa kok nggak boleh, Beb? Takut offside. Paham? Karena ada lampu merah. Kalau parkirnya dekat-dekat lampu merah, takut ngelewatin lampu merah. Maka parkirnya jaga jarak sebelum garisnya antara pusar dan dengkul. Tapi ala kulli hal, dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan ngapain aja boleh, yang penting gak jima. Jadi kalau seperti itu, boleh gak antara pusar sama dengkul? Boleh, antara pusar sama dengkul boleh, yang penting gak jima. Mohon maaf nih, mau paha, mau pinggang, mau apa boleh. Yang penting gak jima dan gak didubur. Pastinya kalau dubur hati dalam keadaan gak head haram hukumnya, penyakit itu. Nah, ini kalau bicara lagi head. Ada satu pendapat mengatakan pokoknya boleh, yang penting gak jima. Itu diambil dari hadis Nabi SAW. Isna'u kulla syai'in illa nikah, kata Nabi SAW. Pokoknya ngapain aja boleh, yang penting gak jima, kata Nabi SAW. Bagi perempuan yang haid, suami istri nih, yang istrinya haid. Tapi sebagian lagi ulama seperti di kitab ini nih, kalau kita ngikutin Safinatun Najah, mengatakan nggak boleh. Batasannya antara pusar sama lutut. Di bawah pusar melutut sama sekali nggak boleh. Istimta nggak boleh istimta di antara pusar sama lutut. Itu kalau ngikutin kitab Safinatun Najah. Jelas? Paham? Bahkan di sini kalau di Safina nih kenceng banget. Jangankan megang, ngelihat aja gak boleh kalau lagi head. Antara pusar sama dengkul, ngelihat aja nggak boleh sebagian ulama. Atau nyentuh atau ngelihat dengan syahwat tanpa penghalang, itu nggak boleh. Kalau ada penghalang boleh. Menurut sebagian ulama, ala kulli hal ikhtilaf ulama rahmah. Sebagian ulama lagi mengatakan boleh asal nggak jima. Beb, terus ngikutin yang mana, Beb? Ya lihat diri ente. Ibu-ibu bisa ngelihat suaminya, kalau sekiranya suaminya bertakwa, bisa nahan diri, ya nggak apa-apa, yang ngikutin pendapat ulama yang mengatakan boleh ngapain aja asal nggak jima. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau sekiranya, wah saya tahu nih suami saya kalau di udah ngedeketin lampu merah bisa offset. Orangnya nggak bisa jaga diri, demen ngelakuin yang haram, jangan. Ngikutin pendapat yang haramin aja. Lebih aman. Antum adra bi nufusikum, masing-masing tahu dirinya sendiri, tahu bagaimana pasangannya sendiri, ya masing-masing tahu, lebih paham, lebih ngerti. Lihat situasi kita, lihat situasi diri kita, lihat kemampuan kita dalam mengendalikan syahwat. Kalau bisa sekiranya nggak sampai jima, mau ngikutin pendapat ulama tadi silahkan. Tapi kalau enggak, maka lebih aman, lebih jaga-jaga antara pusar sama dengkul. Jangan disenggol-senggol kalau lagi head, jangan dibuka-buka kalau lagi head. Jelas atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 3 ya. Yang satu yang diharamkan untuk orang yang nggak ada wudu ada 4. Saya ulangi nih, yang diharamkan buat orang yang nggak ada wudu ada berapa? 4. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga nyentuh mushaf, yang keempat bawa mushaf. Yang diharamkan untuk orang yang dalam keadaan junub ada berapa? 6. Tadi yang pertama apa? Sholat, kemudian tawaf, kemudian nyentuh mushaf, kemudian bawa mushaf, kemudian setelah itu netep dalam masjid, yang terakhir baca Al-Quran. Kemudian bagi orang yang haid ada berapa yang diharamkan? 10. Yang pertama sholat, tawaf, nyentuh mushaf, bawa mushaf, netep di masjid, baca Al-Quran. Kemudian yang 4 apalagi sisanya 1 puasa. Kemudian yang kedua talak. Yang ketiga lewat di dalam masjid kalau takut ngotorin. Yang keempat istimta, bersenang-senang antara pusar dengan dengkul menurut pendapat ulama yang mengharamkan. Jelas ya? Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan saya ngundang semua jamaah majelis mingguan DPP FPI bersama umat, majelis al-islah mingguan, saya ngundang semuanya untuk hadir dalam acara Jakarta Barat bersolawat bersama majelis Huraidah yang Al-Fakir khadimnya. Insya Allah akan diselenggarakan
pada hari Jumat malam Sabtu 1 November. Hari apa? Jumat malam Sabtu tanggal berapa? 1 November. Nih Jumat ini Jumatnya lagi. Jumat besok nih Jumatnya lagi. Di mana, Beb? Di Kampung Baru. Kalau dari sini naik 9A. Naik 9A tuh masuk tuh jalurnya ke Kampung Baru. Kalau ke kanan ke Kelapa II, kiri ke Kampung Baru. Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ya jalan panjang. Tahu jalan panjang? Nah, di situ tuh. Pokoknya nih antum semua yang biasa ngaji di sini saya berharap hadir dan ikut nyebarkan. Antum semua panitia. Kan ente pada ngaji. Ngaji sama Al-Fakir. Berarti antum semua ikut mensukseskan panitia. Setuju? Sebarkan, siarkan, ramaikan. Jakarta Barat bersolawat 1 November Jumat malam Sabtu 2024 mulai Isya berjamaah. Awal waktu teng Isya udah mulai sampai selesai. Insya Allah akan dihadiri para alim ulama, para kiai, para habaib dan munsyid internasional. Pokoknya kita mau goncangin Jakarta pakai sholawat ini. Akan datang munsyidnya Said Muhammad bin Alwi Maliki, Kiai Nasir Mansur, munsyidnya Said Abbas bin Alwi Maliki, Kiai Haji Muhammad Jauhari dari Madura. Ya, begitu juga munsyidnya Habib Salim Syatiri, ada Habib Hasan Al-Kaf, ada Habib Abdullah bin Ali Al-Attas yang baca maulid. Kemudian juga masih banyak lagi munsyid yang lain. Dan Ustaz tadi Alwi juga nih, munsyidnya imam besar. Masya Allah, tabarakallah. Natasyarraf fi hudurikum. Ya, ikut ramaikan, siarkan, sebarkan, ikut siarkan. Pokoknya ajak sanak famili, sahabat, kerabat, keluarga kita, ajak semuanya, rame-rame, laki perempuan semuanya diajak. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.